Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di channel saya Tom Siswoyo, Mas Bakul asli Brebes ya, asli Brebes. Kebetulan ya, di sini saya lagi silaturahmi sama seorang breeder, ya, yaitu breeder luwak asli Brebes, terutama desa Dukuringin ya, kecamatan Wanasari, terutama rumahnya dekat di tol rest area Banjaratma. Ya mohon maaf, nah ini memang video tanpa edit-editan, oke ya. Sebelum nonton video saya, jangan lupa subscribe ya, like, kemudian share ya. Alhamdulillah ini saya sudah langsung dengan ownernya ya, owner dari SLB ya, Sarang Luwak Brebes ya. Ini memang tujuannya home breed ya, buat ternak. Kalau nggak tahu, home breed khususnya ya, fokusnya ke ternak. Jadi memang cenderung berawal dari hobi, nah fokusnya itu untuk ternak. Kebetulan kita grebek kali ini, kita pengen tahu apa saja sih koleksi yang ada di SLB ya, Sarang Luwak Brebes ya. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu siapa nama ownernya, oke ya. Oke Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Mas Sandi. Oke ya, saya Tommy Siswoyo ya Mas ya. Asli dari Lesari Brebes juga. Lesari Brebes juga ya, alhamdulillah ya. Kebetulan memang sama-sama hobi di sini ya. Di hewan juga sama-sama hobi melihara musang. Saya juga ngucapin terima kasih udah ngasih waktu buat silaturahmi ke sini sehingga bisa langsung nengok di kandang SLB. Langsung kandang umbrit, kandang berantakan biasa seperti ini ya. Alhamdulillah ya, mungkin mau tanya-tanya terkait masalah musang ya. Nah, tapi sebelum tanya-tanya masalah musang, saya pengen tahu kenapa ada kata-kata SLB, awal mulanya itu seperti apa? Awal mulanya ya dari kita kan sama ada beberapa teman yang mau difokusin ke ternak, terus kita kan mikir buat nama, buat biar orang-orang tahu gitu. Oh, buat ciri khas iya, ya, ciri khasnya dari SLB ya. Jadi kita pikir namanya apa ya, namanya apa, ketemunya ini Sarang Luwak Brebes. Terus pada setuju teman Sarang Luwak Brebes komplit ya. Jadi rumah ternak lah, Rumah ternak khusus musang ya, musang atau luwak. Kira-kira SLB ini berdiri sejak kapan seperti itu, biar para YouTuber atau yang nonton video saya itu tahu? Kalau SLB sih baru, kalau di perluakan itu yang buat ternaknya itu sekitar kurang lebih 3 tahunan. 3 tahun nanti sejak 2017 sudah berdiri SLB. Cuman kalau pertama main sama emang udah dari 2015-an kan. Memang masih jarang banget ya buat yang penghobi musang seperti itu. Masih fokusin ke SLB-nya buat ternak itu 2017-an. Berarti udah mulai fokus ke ternaknya ya. Masih baru lah. Masih baru, oke. Saya mau tanya, kira-kira musang yang pertama kali Mas piara itu jenis musang apa? Musang Pandan Jawa. Musang Pandan Jawa ya. Merakyat lah, Merakyat, oke. pertama melihara musang Pandan Jawa. Masih nyampe sekarang. Masih ada, masih. Oke, nanti kita tonton ya. Coba musang pertama kali yang dipiara sama Mas Sandi yang ada di ya, Sarang Luwak Brebes ya. Tetap masih ada, alhamdulillah ya. Tapi sebelum itu kita tetap masih tanya-tanya ya. Seputar apa ya? Terserah saya, oke? Yang penting kita ngobrol santai sama ownernya. Kadang saya juga kaku ya, seperti itu ya Mas. Ini juga saya sambil ngendel. Namanya siapa ini Mas? Si Vina ya, musang Klawu. Karakternya Vina Garut ya. Oh, bukan Vina Garut. Karakternya cocok banget nih ya, alhamdulillah. Vina, kelaminnya apa Mas ini Mas? Ini betina. Oh, kelaminnya betina. Umurnya berapa ini? Ini umurnya udah sekarang 15 bulan. 15 bulan, alhamdulillah ya. Memang karakternya bener-bener bukan one man. Sama orang lain pun jinak total. Sekarang sih jinak total ini ya, tapi bukan dijual. Karena saya juga sama, senang sama musang akhirnya ya seperti ini. Nah ini musang
musang kesayangannya Mas Sandi. Nama lengkapnya Mas Sandi siapa sih sebenarnya ya? Setiawan. Sandi Setiawan. Nah, saya juga masih bingung. Kok nama Facebooknya Sandi on off ya? Apa itu saklar lampu atau gimana? Mati. Oh, hidup mati maksudnya dari Facebook tersebut ya. Nama Facebooknya Sandi on off artinya Sandi hidup mati ya. Tak kirain Sandi saklar lampu. Oke, saklar motor seperti itu ya. Biar nggak kelamaan, oke, coba kita tengok beberapa koleksi musang yang ada di sarang Luwak Brebes. Oke, Ada berapa? kira-kira ada berapa ekor Mas musang yang ada di sarang Luwak Brebes? Kalau buat indukan sih paling cuma 17 ekoran. Indukan cuman 17 ekor pemirsa, coba 17 kira-kira jumlah yang sedikit atau banyak ya, tinggal pikirkan saja. Kira-kira dari 17 ekor tersebut macam atau jenisnya itu apa saja ya, lanjut kita tanya ya. Ya oke Mas, 17 ekor kira-kira musang yang ada di SLB itu jenisnya ada apa saja Mas? Kalau di sini di SLB kebanyakan itu jenis-jenis musang pandan. Musang pandan. Nah, kayak musang pandan lokal di Bali, Bali ada ya, Lombok ya. Kelawu, Musang Klawu itu yang tadi buat mainan itu termasuk musang Klawu. mozaik, Mozaik juga ada. Terus apa lagi Mas? terus musang bulan, Musang bulan atau istilahnya musbul ya. bul. Terus Ya itu palingan kebanyakan Oh, musang pandan. kebanyakan musang pandan, cuman lokalitinya macam-macam ya. Tadi ada Lombok, Bali, kemudian Klawu, ada mozaik, terus musbul yang ada di koleksi sarang Luwak Brebes ya. Terus ya, kita udah tahu jumlahnya, udah tahu macam jenisnya ya. Langsung kita coba tengok satu persatu jenis musang yang ada di sarang Luwak Brebes. Mari ikuti saya dan Mas Sandi on off. Oke? Yuk lanjut Mas. Boleh ya, nggak apa-apa ya, nggak ganggu ya. Oke, silakan. Oke, kita lanjut ya buat tengok koleksi musang-musang yang ada di sarang Luwak Brebes ya. Tadi ada 17 ekor, jenisnya pun juga macam-macam. Kita langsung tengok ya satu persatu yang ada di kandang sarang Luwak Brebes. Mari kita ikuti. Yuk. Oke, Mana dulu? terserah, kita yang paling ujung aja, ini yang kelihatannya hitam renges seperti itu. Kira-kira ini jenis musang apa Mas? Ini jenis musang lombok, cuman dia udah enggak ori musang lombok. Oh, udah tuh Udah silangan. Oh, jadi memang dapat sudah hasil ternakan. Hasil ternak, cuman hasil silangan dari musang lombok sama musang Jawa. Ada Jawa. Tapi sebutannya tetap Lombok. Nah, Ya pemirsa, ini yang hitam pekat ya. Ini memang hasil ternak ya, silangan dari musang Lombok sama musang pandan ya. Keluarnya memang hitam, cuman masih tetap kelihatan markingnya ya Mas. Iya, masih kelihatan pandan normalnya masih kelihatan. Oke, ya. Kelihatan ya pemirsa. Kemudian ini yang di kandang pink. Ini warnanya kok unik banget, Mas. Ya. ini jenis musang pandan juga, tapi Oh, musang pandan. lokaliti Bali. Oh, musang pandan lokaliti Bali. Kalau Bali kayak gitu dua kuning tempat selatan. Jadi Bali juga ada beberapa jenisnya juga sih pandannya. Kalau ini musang Bali brown, Musang Bali brown. Nah, rata-rata kebanyakan musang Bali itu warnanya apa, Mas? ada 3 biasanya kalau yang Bali. Musang Bali ada Yang brown, yang ini yang jenis musang Bali tapis. Musang Bali tapi ya. Satu lagi musang Bali black. Oh, yang black beda-beda ya berarti ya. Cuman di sini udah ada sekitar yang black. Kalau black itu hampir kayak lombok, cuman di matanya ada dari putihnya sedikit. Yang bedakan sama lombok. Ya, pemirsa jangan lupa ya. Ini ada 3 jenis musang Bali ya. Kebetulan yang ada di sarang Luwak Brebes itu ada jenis musang Bali yang berwarna brown ya. Kemudian ini yang berwarna warna tapis itu ada, cuman di sarang Luwak Brebes itu belum memiliki musang Bali yang berwarna hitam pekat ya, seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut ikuti jenis yang lainnya ya. Ini yang di atas ya. Warnanya jos nih. Namanya si Vino. Oh, ini namanya Vino, Mas ya. Ini jenis musang pandan juga, dengan kelainannya disebutnya Klawu. Jadi warnanya abu-abu kayak gitu. Musang pandan Klawu pemirsa ya, namanya Vino.
Jenis kelaminnya apa kira-kira Ini Mas? jantan. Oh jantan ya. Ini memang piaraan pribadinya dari Mas Sandi Ono ya. Kebetulan jantan. Kira-kira udah proven belum Mas? Ini belum. Oh belum proven. Umurnya berapa sih? Ini udah 14 bulan. Oh baru 14 bulan pemirsa. Baru belajar wit ya seperti itu. Buat project di home breednya SLB ya, sarang luwak berbas. Oke, boleh dimasukin lagi Mas. Yuk buat keliling yuk. Ikutin terus saya, ayo. Silakan. Oh yang di sini dulu yang biar kelihatan. Oke yang di atas nih ada nih lagi istirahat, lagi bobo santai, bobo siang. Jenisnya apa itu Mas? Kalau ini jenis musang bulan. Oh, jenis musang bulan. Tapi dia musang bulan yang lokaliti Borneo-nya, Kalimantannya. Berarti kalau misalkan ada musang bulan Borneo, ada musang bulan Jawa atau Enggak. oh enggak? Musang bulan tuh ada dua. Oh, musang bulan ada dua pemirsa ya. Borneo sama yang di Sumatera. Oh, musang bulan itu ada dua lokality ya, Borneo sama Sumatera. Kebetulan yang atas ini lokality Borneo ya atau Kalimantan. Kalau Borneo itu Ciri khasnya itu nggak terlalu besar, terus warna bulunya itu agak cenderung ke coklat merahan kayak gitu. Beda sama yang Sumatera. lokality Borneo ya Musbul itu memang berbeda. Postur tubuhnya pun juga cenderung lebih kecil Mas. Iya, Sumatera. Daripada Sumatera. Ya warnanya pun juga dari segi bulu ya kelihatan warna cenderung pirang ya atau kemerahan seperti itu. Nggak terlalu hitam pekat ya. Kebetulan itu ekutnya wah sangar dengan super panjang. Panjang banget, entah itu kurang lebih 20 cm ada Mas. Ada ya. Bulatnya di atas musang bulan Borneo. Nah ini di bawah ada lagi musang bulan. Ini yang jenis Sumateranya. Oh jenis Sumatera. Nah pemirsa bisa membedakan langsung ya antara musang bulan Sumatera sama musang bulan Borneo. Ya. Silakan gimana Mas? Yang Sumatera lebih hitam pekat, terus tulangannya agak lebih gede. Padahal dia lebih muda dari ini, cuman badannya lebih gede yang Sumatera. Itu ciri khasnya. Oke, ya musang bulan Sumatera itu postur tubuhnya lebih besar. Mungkin kalau misalkan udah berumur bisa menyaingi ukuran baby musang binturong seperti itu. Ya. Jadi tahu ya perbedaannya yang atas itu Borneo, yang bawah itu Sumatera. Warnanya hitam, ya cenderung lebih pekat ketimbang yang Borneo seperti itu. Lanjut kita tengok koleksi yang lainnya. Yuk ikutin saya terus bersama Sandi. Ini di kandang biru, warnanya kok hitam mirip Bali atau bukan Mas ini Mas? Ini musang pandang lokaliti Lombok, Oh. yang pure Lombok. Oh iya oke. Ya. Jadi pemirsa tahu ya tadi yang awal mula ada penjelasan musang Lombok ya warnanya hitam, cuman itu tadi udah dimix sama jenis musang pandan, ya akhirnya keluar hitam, cuman masih ada yang namanya marking garis-garis di atas punggungnya. Nah ini Mas Andi ternyata punya musang Lombok yang ori, asli benar-benar warnanya hitam pekat. Boleh kita stop ya, biar tahu musang Bali, masih musang Lomboknya itu seperti apa. Ini yang ori berarti ya Mas ya? Ya, Udah proven? udah Proven ya, alhamdulillah. Proven artinya udah pernah beranak, ya sudah pernah menghasilkan Cuman keturunan. Kemarin sayangnya belum rezeki, anaknya nggak selamat. Walah, ya ternyata memang sudah pernah dikawinkan atau diternak. Oh ya kalau boleh tahu, ini pernah diternak sama pejantan jenis apa Mas? Ini kemarin terakhir dikawinkan sama mozaik, jenis mozaik. Oh, ya. Ini sudah pernah dikawinkan sama jenis mozaik ya. Nanti kita lanjut ya. Kalian pun juga pasti masih belum tahu jenis mozaik itu seperti apa. Ya jadi ini memang sudah pernah dikawinkan sama jenis mozaik, cuman belum rezeki atau belum beruntung ya. Ternyata beranak ada resiko. Nah, resiko dari peternak ataupun breeder ya. Yang namanya menjodohkan hewan ya, terutama di sini kita bahas tentang musang ya. Sudah sepasang belum tentu kawin ya. Sudah kawin belum tentu hamil ya. Sudah hamil belum tentu beranak. Sudah beranak belum tentu selamat. Nah, itu lika-likunya namanya breeder atau peternak ya, seperti itu. Jadi kalau buat para pembeli kalau nawar musang hasil bred itu jangan perih-perih. Nah, oke, itu Resikonya terutama banyak, ya, resikonya tahu. terlalu banyak. Khususnya buat buyer atau pembeli, apalagi yang hobinya abal-abal cuma ikut-ikutan teman ya.
Jadi ingat tadi yang disampaikan Mas Sandi, kalau beli musang hasil ternakan itu jangan sampai disamakan dengan musang hasil dari bakul ataupun pengepul yang dapat liaran. Jadi kita harus menghargai jerih payahnya seorang breeder itu seperti apa ya. Kalian harus tetap menghargai yang namanya jasa seorang breeder ya. Lika-likunya memang sangat mantap ya. Kualitasnya juga beda kalau Nah, hasil. terutama kualitas ya Mas. Karakternya, kualitasnya beda. Soalnya kan udah dia terbiasa aja sama orang, sama manusia, pastinya kalau berbeda. Musang dari hasil liar belum tentu karakternya jinak selamanya. Tapi kalau musang dari hasil ternak ataupun breeding sendiri, itu bisa dijamin bahwa karakternya itu memang cenderung lebih bagus, bisa dibentuk karakternya, bisa jitot dan bonding seperti itu. Perawatannya pun juga terjamin, nutrisinya pun juga terjamin seperti itu. Oke Mas, kita lanjut. Nah, koleksi yang di bawah ini kok kandangnya kayaknya spesial banget, beda dari yang lain loh. Ya, kayaknya musang spesial dari Masnya nih. Oh ya, oke kita stop langsung. Ternyata ada musang maskot yang ada di sarang luwak Brebes ya. Nggak usah tunggu lama, kita mau tengok. namanya si Willy. Oke ya. Ya, musang padan cuman kelainan genetik ya. Kelainannya namanya mozaik. Ya ini mau diambil musang mozaiknya Mas Sandi. Ya namanya Willy. Saya memang cenderung lebih sering lihat postingannya Mas Sandi on off. Saya pun juga sangat tertarik karena memang ini yang namanya Willy. Ukuran musangnya jauh lebih besar kayaknya nih. Ya, dia postur badannya jumbo, tulangannya gede, jadi lebih besar daripada musang pandan pada umumnya sih kalau dia. Ya ini ciri khasnya Willy, ini jenis musang mozaik, mesti ada spot putihnya, terutama ini ada di hidung ya Mas ya. Hidungnya warna pink ya, terus ada spot putihnya, di dagunya pun juga warna putih. Kakinya 4 itu ada, pakai kaos kaki istilahnya seperti itu. Masih anak sekolah. Masih anak sekolahan pakai kaos kaki guys ya. Oke, kemudian kalau nggak pakai kaos kaki nanti dimarahin bu guru. oke ya, kalau nggak pakai kaos kaki katanya dimarahin nanti sama bu guru atau pak guru. Terus ciri khasnya lagi ini ada Willy ya. Ekornya loh kok ini putihnya di tengah-tengah, ini biasanya sebutannya ring tail ya Mas. Ring tail, ya. Oke. Ring tail ya. Spot putihnya itu ring tail bukan di ujung. Kalau di ujung namanya ekor putih seperti itu. Ciri khas dia ring tail. Ring tailnya itu panjang bagus ya seperti itu. Ini Willy umurnya berapa Mas kira-kira? Ini dia baru 14 bulan. Buset, gile bro. Nah, Tapi udah gede kayak mus-mus. 14 bulan, ukurannya udah jumbo, masya Allah ya. Ini pejantan nih, kira-kira ini pejantan sudah proven atau sudah pernah dikawinkan belum Mas? Ini baru pertama dia kawin, udah ngawinin 2 ekor betina. 3 sama ini dia lagi masa kawin sama musang kawin. 14 bulan. Tinggal nunggu perkembangan betinanya aja jadi apa. Ya. Jadi si Willy ini musang kesayangannya Mas Willy ya, jenis mozaik. Ya. Ini sudah dicoba buat dikawinkan sama betina. Mas Sandi. Oh iya Mas Sandi ya. Aduh, lupa. Oke lanjut ya. Ini Mas Sandi ya. Mohon maaf, oke kita lanjut ya. Sudah dikawinkan sama 3 betina. Mudah-mudahan ya, mohon doanya juga ya guys ya. Mudah-mudahan 3 betina tersebut kondisinya hamil. Ya. Perkembangannya juga bagus, sampai lahir normal, anaknya pun juga sehat dan normal seperti itu. Ya. Oke, taruh kasihan bisa memang siang-siang ini panasnya, jam-jamnya tidur, soalnya memang jenis musang itu cenderung hewan nokturnal. Ini ada di atas, tongol-tongol mungkin pengen di-set pemirsa. Oke ya. Kelihatan saya bilang musang pertama saya ini. Oh, ini ternyata pemirsa ya, guys ya. Oke. Ini musang pertamanya Mas Sandi on off ya. Musang pandan normal, asli. Bukan kaleng-kaleng guys ya. Musang pertamanya Mas Sandi. Walau ini udah jarang dihandle tapi tetap jinak. Oke, mantap. Jenis kelaminnya apa, Mas? Ini betina. Oh, betina. Umurnya Ini 4 tahun lebih. 4 tahun lebih. 4 tahun lebih berarti seusianya atau seumuran sama si Poppy. Ya, pasti kalian tahu ya. Kalau misalkan sudah berteman sama saya, Poppy itu siapa ya? Poppy yang musang pandan yang saya miliki yang ada di rumah. Bodinya bohai, sebutannya rangda semok. Oke. Ini yang musang pandannya Mas Sandi.
Ya. Piaraan pertama yang ada di SLB Sarang Luwak Brebes masih disimpan. Oke, katanya biar ada sejarahnya. Awal mula musang yang pertama kali dipiara itu musang yang mana seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut boleh ya Mas ya? Oke, kemana lagi ke sini ya? Wah, ternyata koleksinya bukan cuma di situ pemirsa. Kita langsung tengok di rekan sini. Kalau ini buat betina kebanyakan yang lagi hamil. Ternyata Dipisah. Oke. Berarti khusus barisan ini para betina yang lagi hamil. Kira-kira, nah, wah oke. Untuk pembahasan masalah hamil ternak itu ada podcastnya sendiri ya. Kita hanya menjelaskan koleksi yang ada di musang ya atau sarang luwak Brebes ya. Ini jenis apa Mas? Kalau ini pandan Jawa biasa. Oh, musang pandan Jawa biasa. Yang normal. Cuman dia dominan hitam. Oh, Jadi sebutnya domhit. Oh iya, oke. Musang domhit dominan hitam. Lagi hamil ini Mas? Ini baru selesai kawin nih. Oh, baru selesai kawin. Berarti langsung dipisah ya? Tinggal nunggu perkembangan. Oke. Yang di bawah wah mukanya kayak pakai glowing gimana gitu pemirsa. Ya. Kelihatan putih. Ini jenis musang apa Mas? Ini musang pandan juga, cuman kelainan genetik juga dia. Dia disebutnya hipo lah. Musang pandan hipok pemirsa. Warna punggungnya cenderung agak putih, mukanya pun juga putih. Seperti Seperti hilang. oh colak atau garis marking yang ada di punggungnya itu hilang pemirsa. Namanya jenis musang pandan varian atau jenis hipok. Ya. Mukanya itu seperti ABG pakai. Nah, glowing gimana gitu ya. Oke, terus kita mau lanjut ya sampai ke ujung. Kita pelan-pelan khawatirnya ada stres atau bangun. Ya, tadi ya. Oh, yang tadi ini ya Kesayangannya. Nah, kesayangannya Mas Andi juga nih. Lawu, betina yang tadi awal mula buat mainan saya sama Mas Andi ya. Ini umurnya berapa Mas? Ini 14 bulan sama 14 kayak bulan. si Vino. Oh, berarti itu cenderung memang piaraan bareng dari Bareng, kecil. iya. Umuran. Jadi namanya Vino. Oh, pantas ngadopnya bareng. Jadi namanya biar mudah diingat, namanya Vina Vino. Kalau betina namanya Vina, kalau yang cewek namanya Vino. Oh, Kalau ini yang buat cara-cara podcast dia yang turun. oke, pemirsa ya. Jadi kalau misalkan piara musang itu nggak sembarangan. Di sini Mas Sandi kalau misalkan piara musang, ini khusus buat apa? Buat ikut kontes pemirsa ya. Terutama buat musang lover Indonesia ya. Kalau ada yang namanya ganas biasanya seperti itu ya Mas ya. Kemarin Ganas ada 1 2 di gimana? Desember yang ganas itu yang di Bogor, Iya. dia juara 3 nasional dia. Oke, ikut kontes di Ganas 7 MLI ya, P3MI ya. Ini ikut juara bro, yo ya guys juara 3. Kira-kira masuknya kelas apa ini Mas? Kelas pop. Kalau Kelas tahu pop. banyak kelas kelainan juga. Kelas kelainan kelas pop. Berarti selain pelawu, kelas pop ada jenis apa lagi Mas Ya, kira-kira? kayak yang sudah kelainan genetik ada hipo, mozaik, albino, leopardus. Pokoknya yang kelainan genetik. Yang kelainan satu kelas. Oh, 1 kelas di mall. Oh, oke pemirsa ya. Alhamdulillah nambah ilmu lagi ya. Jadi ya cenderung ada kelasnya namanya mau yang macam-macam ya. Ini udah pernah meraih juara kontes juara ketiga di Bogor ya Mas? Iya, di yang Bogor. Alhamdulillah. Ini yang pernah ditawar atau bukan? Iya, yang waktu itu. Atau Waktu yang masih baby ini. Oh, yang masih baby. Ya. Sama Om Irfan. Ini si Vina pernah ditawar sama Om Irfan Hakim, artis bro, sing senengnya hewan-hewan ya. Ini cuman waktu baby, cuman ya keterangannya Dikasih lah. nggak dikasih karena apa? Kesayangan. Nah, kesayangan pastinya Anda tahu ya. Kalau misalkan kesayangan mau ditukar sama apapun juga nggak bakalan dikasih seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut lagi, nggak apa-apa. Biar cepet di sini ujung nggak apa-apa. Soalnya susah juga sih kameramennya. Muter tenang. Oh muter, oke. Berarti kalau muter di ujung juga biar kesok semua yang koleksi yang ada di sarang luwak Brebes. Ya, langsung. Ini jenis apa Mas? Kalau ini silangan dari musang Bali sama musang pandan Jawa.
yang disebutnya jadinya baja. Oh, baja. Bukan baja ringan ya pemirsa ya, ingat ya. Ini ternyata ada musang baja, singkatan dari musang Bali dan Jawa. Jawa. Oke, maksudnya jenis pandan ya Mas? Iya, pandan Oke, juga. pandan ya. Musang Bali pandan sama musang pandan Jawa. Ini keluarnya cenderung warna kecoklatan ya Mas? Nah, cuman motif pandan Jawa masih ada. Oh, dari motif pandan Jawa biar tahu nih pemirsa, ada markingnya nih kelihatan. Ya, di atas punggungnya itu cenderung ciri khas dari Jawa. Ya, marking di atas punggungnya. Oke, lagi hamil atau enggak Mas? Ini jantan kebetulan. Oh, kebetulan jantan. Cuma Kirain di sini. betina. Ya, ini buat bahan juga ya, buat calon ternak ya, kamu breeding. Yang wes Ini lagi hamil nih, sapinya stop terus. Oke. ini galak tapi ya. Ya, udah ancang-ancang pemirsa ya. Ternyata jenis musang apa ini Mas? Ini pandan Jawa. Oh, musang Dia pandan Jawa. habis kawin sama yang tadi si Willy. Oh, ini musang pandan Jawa yang normal. Pejantannya itu si Willy tadi yang maskotnya punya Mas Sandi. Ya, Mozaik. jenis mozaik ya, yang kutek tadi pakai kaos kaki. Ya. Ini umur kehamilannya berapa Mas? Ini baru 3 minggu. Baru 3 minggu. Oke ya. Ini berarti lanjut terakhir ini Mas. Oh iya. Ini juga lagi hamil. Ini lagi hamil juga. Musang pandan. Jawa juga. Oh, musang pandan Jawa juga guys ya. Kawin sama musang Bali. Kita Oh. silangkan sama musang pandan Bali. Oke, kita coba ya. Ini musang pandan Jawa udah dikimpoi sama jantan musang pandan Bali ya. Mudah-mudahan kehamilannya itu sehat normal sampai bisa babaran atau lahiran, sampai anaknya pun juga kondisinya sehat normal juga. Ya. Kemudian yang dibungkus boleh ditengok Mas? Boleh. Oh boleh. Kebetulan Ya, yang baru boleh kita ikutin yuk. Oh ternyata, waduh, ternyata spesial. Iya nih. Ini ternyata ditutup ya, musang yang habis lahiran. Usia lahirannya baru berapa hari ini Mas? Ini baru 8 hari. Baru Saya 8 hari. tutup kayak gini kan biar nggak stres. Oh biar nggak stres. Oke, pelan-pelan kita set ya biar kalian lihat. Sangar bro, sangar guys ternyata. Coba lihat indukan betinanya musang pandan biasa. Normal ini ya Mas? Ya? Ini normal induk betinanya. Nah, pengen tahu jantannya itu yang mana tadi? Jantannya yang musang Lombok. Musang Lombok. Normal, cuman dia bawa darah mozaik. Musang Lombok normal bawa darah mozaik. Wah, kayaknya ini pembahasan yang sangat seru buat main genetik seperti itu. Iya. Itu ada salah satu yang unik guys. Ya, itu berarti yang unik satu Mas. Iya, satu Yang satu keluar unik mukanya itu. jackpotnya Oh, satu. jackpotnya satu pemirsa ya. Ternyata ada yang mukanya putih ya Mas ya. Mukanya putih, Mukanya putih kaki terus. belakang kaos kaki, Kaki belakang kaos kaki terus. kaki depannya cuman kutek. Itu ekut dia. Oh, belakangnya ekut. Oke, kasihan pemirsa. Ini khawatirnya stres ya, nggak apa-apa. Ya ini udah kita pantau ya, musang pandan yang habis lahiran usia 8 hari. Memang bener-bener jadinya Mas Sandi ya. Untuk pembahasan bagaimana cara ternak, bahas tentang genetik itu di video berikutnya ya. Oke, pemirsa ya. Aduh, kita udah nonton ya semua koleksi yang ada di sarang luwak Brebes ya. Dari 17 ekor awal mulai seperti itu, banyak-banyak bagusnya seperti itu jenis modnya. Saya pun juga kagum. Kebetulan memang saya pertama kali jumpa ya Mas. Iya. Baru pertama kali jumpa tapi udah kenal di Facebook ya. Alhamdulillah karena saya juga pencinta musang. Ya. Tapi responnya Mas Sandi, alhamdulillah nggak pandang bulu. Saya yang baru pertama kenal langsung diperbolehkan buat ngesut semua yang ada di sarang luwak Brebes pemirsa. Ya. Bagi-bagi ilmu. Nah, bagi-bagi ilmu. Coba kalau orang yang sering berbagi ilmu, insya Allah ilmunya akan berkembang. Ya. Kalau misalkan pelit ilmu, wah udah pasti akan sempit jalan pikiran. Ilmu kalau pelit juga percuma. Oh, dengerin pemirsa, ya nggak bermanfaat kalau misalkan disebarin ilmunya yang sedikit tapi berbagi kan bermanfaat. Oke, sip, bagus ya. Jadi seperti itu pemirsa ya. Sudah nonton ya beberapa koleksi yang ada di sarang luwak Brebes ya, jangan lupa subscribe, like ya, terus share ya. Kalau misalkan masih ada yang penasaran, silakan boleh komen mau tanya-tanya tentang musang ataupun luwak, boleh ke komentar ya. Nanti kalau misalkan saya tahu ataupun bingung ya, saya bisa konsultasi sama Mas Sandi ya.
namanya kita sharing sama-sama hobi ya. Sesama musang lover Indonesia ya tidak boleh saling menggurui tapi saling berbagi ilmu seperti itu ya. Terima kasih sudah menonton channel saya ya, Tommy Siswoyo ya. Mohon maaf barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Saya pamitan dulu terlebihnya ya. Terima kasih banyak Mas Andi ya. Alhamdulillah ya. Oke. Kita dadah dulu, melambaikan tangan buat musang lover Indonesia. Ya jangan bosan buat nonton Facebooknya Mas Andi, nonton channelnya saya Tommy Siswoyo ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.